Penyesalan itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, seperti bayangan yang mengikuti langkah. Mengingatkan pada kata-kata yang pernah terucap dengan kasar, pada tindakan yang melukai orang lain, pada keputusan yang diambil dalam keadaan emosi yang tak terkendali. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita sadar bahwa semua itu bukan sepenuhnya karena kita ingin menjadi buruk, melainkan karena kita tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana menjadi utuh. Sejak kecil ada luka yang tak terlihat, mungkin berupa kurangnya kasih sayang, mungkin berupa kata-kata yang merendahkan, mungkin juga berupa suasana rumah yang penuh tekanan dan ketakutan. Saat itu kita hanyalah anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, tapi hati kecil kita menyerap semuanya. Perlahan, tanpa disadari, luka itu tumbuh bersama kita. Ia berubah menjadi emosi yang mudah meledak, menjadi rasa marah yang sulit dikendalikan, menjadi ketakutan yang disembunyikan dalam sikap keras, menjadi kebiasaan membela diri bahkan saat tidak diserang. Dan ketika dewasa kita membawa semua itu ke dalam kehidupan, kita berbicara tanpa berpikir panjang, kita melukai orang lain dengan kata-kata yang tajam, kita bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, kita menciptakan jarak dengan orang-orang yang sebenarnya ingin mendekat. Lalu suatu hari, kita tersadar saat seseorang menjauh, saat hubungan retak, saat keheningan menggantikan kehangatan, barulah hati ini bertanya, kenapa aku seperti ini? Dan jawaban itu perlahan muncul. Menyakitkan, tapi jujur. Karena selama ini kita hidup dalam luka yang belum pernah disembuhkan. Penyesalan itu pun datang, bukan hanya karena telah menyakiti orang lain, tapi juga karena kita menyadari selama ini kita juga telah menyakiti diri sendiri. Ada keinginan untuk kembali ke masa lalu, memperbaiki semuanya, menarik kembali kata-kata yang pernah melukai, menahan emosi yang dulu tak terkendali. Namun waktu tidak pernah berjalan mundur. Yang ada hanyalah hari ini, dan kesadaran yang akhirnya datang meski terlambat. Tapi di balik penyesalan itu, sebenarnya ada sesuatu yang sangat berharga, kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak benar-benar buruk, kita hanya pernah terluka. Kesadaran bahwa emosi yang meledak-ledak itu bukan jati diri kita, melainkan bentuk pertahanan yang dulu kita bangun untuk bertahan. Dan yang paling penting, kesadaran bahwa kita masih punya kesempatan untuk berubah. Memang tidak mudah. Meminta maaf tidak selalu mengembalikan keadaan seperti semula. Memperbaiki diri butuh waktu dan kesabaran. Menghadapi luka lama seringkali terasa lebih sakit daripada menghindarinya. Namun setiap langkah kecil menuju perubahan adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Belajar menahan emosi, belajar memahami diri sendiri, belajar memaafkan masa lalu. Itu semua adalah proses menjadi manusia yang lebih utuh. Dan mungkin tidak semua orang akan kembali. Tidak semua hubungan bisa diperbaiki. Tapi itu bukan berarti usaha kita sia-sia. Karena pada akhirnya, yang sedang kita selamatkan bukan hanya hubungan dengan orang lain, tapi juga hubungan dengan diri sendiri. Penyesalan memang menyakitkan, tapi ia juga bisa menjadi titik awal untuk mengenali diri, awal untuk menyembuhkan luka, awal untuk menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih bijak. Dan suatu hari nanti, ketika kita kembali menoleh ke belakang, mungkin kita masih akan mengingat semua kesalahan itu. Namun kali ini, bukan lagi dengan air mata yang penuh penyesalan, melainkan dengan hati yang lebih tenang, karena kita tahu kita telah berusaha memperbaiki apa yang dulu pernah rusak. Dulu dengan kasih, bukan dengan kebencian, disitulah luka mulai benar-benar sembuh. Seiring waktu kita juga mulai memperbaiki hubungan dengan orang lain. Tidak semua, tapi beberapa. Ada yang menerima permintaan maaf kita, ada yang masih menyimpan jarak, ada juga yang memilih pergi untuk selamanya. Dan itu harus kita terima, karena memperbaiki diri tidak berarti kita bisa mengendalikan perasaan orang lain. Namun kita tetap belajar untuk tulus. Meminta maaf bukan untuk menghapus rasa bersalah sepenuhnya, tapi untuk mengakui kesalahan dengan jujur dan menunjukkan bahwa kita sedang berubah. Dan perlahan, orang-orang yang melihat kesungguhan itu akan mulai percaya, bukan karena kata-kata, tapi karena konsistensi. Karena perubahan sejati selalu terlihat dari tindakan yang berulang, bukan janji yang diucapkan sekali. Di tengah proses itu, kita juga mulai menemukan sesuatu yang dulu hilang, ketenangan. Ketenangan saat kita tidak lagi bereaksi berlebihan. Ketenangan saat kita bisa diam, meski dulu ingin membalas. Ketenangan saat kita memilih memahami bukan menyerang. Dan dari ketenangan itu, muncul rasa baru, rasa bangga, yang sederhana. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita tidak menyerah pada diri sendiri. Kita memilih untuk berubah, meski sulit. Kita memilih untuk memperbaiki, meski menyakitkan. Dan itu
adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Hingga suatu hari, kita bertemu dengan situasi yang dulu selalu membuat kita kehilangan kendali. Mungkin seseorang berkata kasar, mungkin keadaan tidak sesuai harapan, namun kali ini, kita diam sejenak, menarik napas, dan memilih untuk tidak bereaksi seperti dulu. Di momen itu, kita sadar bahwa kita sudah berubah, tidak sepenuhnya, tapi nyata. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kita tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang hanya menyakitkan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kita menjadi lebih sadar. Penyesalan itu masih ada, tapi ia tidak lagi menghancurkan. Ia justru menjadi pengingat bahwa kita tidak ingin kembali ke sana. Dan dari situ, kita melangkah lebih ringan, bukan karena beban masa lalu hilang, tapi karena kita sudah belajar membawanya dengan cara yang berbeda, dengan lebih bijak, dengan lebih lembut, dengan lebih penuh kesadaran, dan akhirnya kita mengerti satu hal yang sangat penting, bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita memaknainya bisa, dan dari cara kita memaknai itulah masa depan kita perlahan dibentuk, bukan lagi oleh luka, tapi oleh keberanian untuk sembuh. Di suatu malam yang sunyi, ketika dunia terasa berjalan lebih lambat dari biasanya, ada satu hal yang tak pernah benar-benar tertinggal, ingatan. Ia datang tanpa diundang mengetuk pelan, lalu masuk begitu saja ke dalam ruang hati yang paling dalam, membawa kembali potongan-potongan masa lalu yang dulu ingin dilupakan. Penyesalan itu tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam diam, dalam tatapan kosong, dalam helaan napas panjang, dalam pertanyaan-pertanyaan kecil yang tak pernah menemukan jawaban. Seandainya dulu aku memilih berbeda, seandainya aku lebih kuat, seandainya aku tidak melakukan itu. Namun hidup sayangnya tidak pernah berjalan dengan kata seandainya. Kesalahan di masa lalu seringkali bukan sekadar tentang keputusan yang salah. Ia adalah hasil dari luka yang belum sembuh, dari jiwa yang lelah, dari hati yang tidak pernah benar-benar diajari bagaimana mencintai dirinya sendiri. Banyak dari kita tumbuh dalam keadaan yang tidak ideal, kurang kasih sayang, kurang pengertian atau bahkan penuh tekanan, dan tanpa kita sadari, luka-luka itu ikut membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dunia seringkali hanya melihat hasil akhirnya, tapi jarang yang mau melihat perjalanan panjang di baliknya, perjalanan yang penuh kebingungan, kesepian, dan keputusasaan. Dan di titik itulah penyesalan menjadi begitu berat. Ia sadar bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang kesadaran yang datang terlambat. Kesadaran bahwa kita dulu tidak benar-benar tahu cara hidup dengan benar, bahwa kita hanya mencoba bertahan dengan cara yang kita tahu saat itu, meskipun cara itu ternyata melukai diri sendiri atau orang lain. Ada saat di mana seseorang duduk sendiri, memandang ke masa lalu dan berkata dalam hati, aku tidak bangga dengan diriku yang dulu. Dan kalimat itu terasa begitu menyakitkan. Namun, di balik rasa sakit itu, sebenarnya ada sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah kesadaran. Tidak semua orang mampu sampai pada titik di mana mereka bisa mengakui kesalahan mereka dengan jujur. Tidak semua orang berani melihat masa lalunya tanpa pembelaan. Dan ketika seseorang sudah sampai di titik itu, meskipun terasa menyakitkan, itu sebenarnya adalah awal dari perubahan. Penyesalan, jika dipahami dengan benar, bukanlah musuh. Ia adalah guru. Guru yang keras memang, tapi jujur, ia mengajarkan kita tentang nilai dari sebuah pilihan. Ia menunjukkan kepada kita bagian mana dari diri kita yang perlu diperbaiki. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan yang paling penting, ia membuka mata kita bahwa kita bisa menjadi pribadi yang berbeda dari masa lalu kita. Namun ada satu hal yang seringkali menjadi jebakan, terlalu lama tinggal dalam penyesalan. Beberapa orang terjebak dalam lingkaran itu. Mereka terus menyalahkan diri sendiri, terus mengingat kesalahan yang sama, seolah-olah dengan begitu mereka bisa mengubah masa lalu. Padahal, tidak ada satupun manusia yang bisa kembali ke waktu yang telah lewat, dan tanpa disadari, penyesalan yang seharusnya menjadi pelajaran justru berubah menjadi beban. Padahal hidup bukan tentang menjadi sempurna. Hidup adalah tentang belajar. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Tapi ia tidak berhenti hanya karena ia pernah jatuh. Ia bangkit, mencoba lagi, dan perlahan-lahan ia belajar menyeimbangkan dirinya. Begitulah seharusnya kita memandang kesalahan. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari proses. Masa lalu memang tidak bisa diubah. Tapi cara kita memaknainya, itu sepenuhnya ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai luka yang terus berdarah, atau sebagai bekas luka yang mengingatkan bahwa kita pernah bertahan. Kita bisa terus menghukum diri sendiri, atau mulai memaafkan diri perlahan-lahan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti membenarkan kesalahan,
Tapi itu berarti kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang bisa salah, yang bisa jatuh, tapi juga yang bisa berubah. Dan perubahan itu selalu dimulai dari satu hal sederhana, kejujuran pada diri sendiri. Jujur bahwa kita pernah salah, jujur bahwa kita pernah lemah, jujur bahwa kita pernah tidak tahu. Dan dari kejujuran itu tumbuhlah sesuatu yang baru, pemahaman. Pemahaman bahwa diri kita hari ini tidak harus sama dengan diri kita yang dulu. Bahwa kita punya kesempatan untuk memperbaiki, meskipun tidak semua hal bisa diperbaiki sepenuhnya. Kadang, yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam, memperlakukan orang lain dengan lebih bijak, dan yang paling penting, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada kekuatan besar dalam perubahan kecil, dalam memilih untuk bersikap lebih sabar, dalam memilih untuk tidak menyakiti orang lain seperti dulu, dalam memilih untuk menghadapi hidup dengan cara yang lebih sehat, dan perlahan tanpa disadari, penyesalan itu tidak lagi terasa seperti beban yang menghancurkan. Ia berubah menjadi bagian dari cerita hidup, cerita tentang bagaimana seseorang pernah tersesat, lalu menemukan jalannya kembali. Mungkin luka itu tidak akan benar-benar hilang, mungkin ingatan itu akan tetap ada, tapi seiring waktu rasa sakitnya akan berkurang. Bukan karena kita melupakannya, tapi karena kita telah berdamai dengannya. Dan pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa buruk masa lalu kita, tapi seberapa jauh kita mau melangkah untuk menjadi lebih baik. Karena setiap manusia selalu punya kesempatan untuk memulai kembali. Tidak harus sempurna, tidak harus langsung berubah drastis. Cukup satu langkah kecil hari ini. Dan satu langkah kecil itu bisa menjadi awal dari kehidupan yang sama sekali berbeda.